Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifatul Maunah, NIM E20192082. Di sini saya akan menjawab studi kasus yang pertama. Ada 3 soal. Yang pertama, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Menurut saya iya, karena di negara Bhutan menggunakan indikator yang universal. Soal yang kedua, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Jadi ketika kita kaitkan dengan maqasid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada 5 pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Salah satunya kita ketahui menjaga jiwa. Dalam menjaga keselamatan jiwa, Allah SWT mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Begitupun dengan GNH, terdapat 9 domain yang digunakan dalam mengukur GNH, yaitu standar hidup, pendidikan, kesehatan, lingkungan, vitalitas masyarakat, penggunaan waktu, kesejahteraan psikologis, pemerintahan yang baik, serta ketahanan dan promosi budaya. Secara teknis, GNH dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan multidimensi yang berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual, emosional, dan budaya masyarakat. Keseimbangan yang harmonis tersebut dapat dicapai melalui penyeimbangan antar pemenuhan kebutuhan jiwa dan juga raga. Itulah sebabnya ada kaitannya antara GNH dengan maqasid syariah, melindungi jiwa dan pemenuhan kebutuhan jiwa. Salah satunya melindungi jiwa dan pemenuhan kebutuhan jiwa. Menurut saya relevan dengan pemenuhan kebutuhan jiwa dan raga, standar hidup, kesehatan, kesejahteraan psikologis, spiritual, dan ekonomi. Yang ketiga, ada apa kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran. Jadi kelemahannya, metodologi yang digunakan dalam GNH tidak mampu menjawab bagaimana mendistribusikan kebahagiaan kepada setiap individu. Maksudnya adalah tidak bisa menjelaskan bagaimana mencapai distribusi kebahagiaan yang seimbang. Konsep kebahagiaan bukanlah suatu tujuan fisik atau yang bisa diwakili dengan angka, tahun, maupun nilai mata uang, sehingga sulit untuk menentukan target kebahagiaan seseorang. Kemudian kondisi bahagia merupakan kondisi subjektif individu dan tidak mewakili komunitas atau masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa diterapkan secara kolektif sebab kebahagiaan seseorang tidak akan sama dengan kebahagiaan orang lain. Studi kasus yang kedua. Yang pertama, mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan? Karena industri makanan dan minuman mencakup serangkaian kegiatan industri yang mengarah pada pengelolaan, konversi, persiapan, pengawetan, dan pengemasan bahan makanan. Industri makanan saat ini telah terdiversifikasi, mulai dari manufaktur kecil, tradisional, usaha keluarga padat karya, serta industri olahan besar yang memiliki modal intensif tinggi dan proses mekanik. Isu kehalalan suatu produk dan jasa selalu melekat pada konsumen muslim.
Dalam Al-Quran, kata-kata halal adalah istilah umum yang mengacu pada kategori diperbolehkan, sedangkan haram berarti dilarang berdasarkan hukum Islam. Produk halal tersebar di beberapa industri termasuk bahan makanan, kosmetik, fashion, dan perawatan kesehatan. Namun, sensitivitas halal akan meningkat ketika menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan makanan. Halal ditafsirkan lebih luas, tidak hanya dibolehkan tapi juga sehat sehingga layak untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, industri halal penting untuk dikembangkan. Yang kedua, apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dengan non-OKI? Pengembangan industri halal yang terjadi di negara non-OKI seperti di Thailand telah mengembangkan sejumlah strategi kunci untuk lebih memperkuat industri halal yang ada di negara Thailand, terutama dalam hal memenuhi standar global, mendorong daya saing pengusaha, meningkatkan kemampuan sertifikasi halal dan perumusan standar, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan. Pengembangan industri halal selanjutnya yang terjadi di negara OKI seperti di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan bahwa ada 3 strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Ketiga strategi tersebut adalah digitalisasi, kejelasan roadmap, serta sinergi dan kolaborasi. Hanya saja di negara OKI, sistemnya lebih tertata rapi dan mudah saat pengurusan industri halal dibandingkan dengan negara yang non-OKI. Yang nomor 3, apakah paradigma pengembangan industri halal di negara OKI dan di negara non-OKI tersebut sama? Menurut saya tidak sama, karena menurut Kementerian Perdagangan, Kemendak menyatakan perbedaan standar produk halal masih menjadi persoalan dalam perdagangan ekspor-impor produk halal di internasional, khususnya di antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Ada 3 hal yang menjadi isu perdagangan. Pertama, adanya perbedaan regulasi, standar, dan sistem sertifikasi halal di berbagai negara. Arlinda menyebutkan isu kedua adalah perbedaan sertifikasi atau tanda halal antar negara yang terlibat dalam perdagangan produk halal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.